Sekarang ini kita sudah berada di akhir tahun 2024, tepatnya bulan November, dan 1 bulan lagi akan berganti tahun. Semoga di tahun depan kita semua diberi kelancaran dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan usaha budidaya ikan lele. Bulan November, bulan dimulainya musim hujan. Dalam budidaya ikan lele, bulan ini sering disebut bulan subur untuk indukan lele. Bulan yang tepat untuk melakukan pengembangbiakan ikan lele. Sebab selama 4-5 bulan ke belakang, tepatnya pada saat musim kemarau, kebanyakan indukan lele pada gembos atau kosong telur, dan sekarang ini indukan lele sudah mulai subur gendong telur. Untuk para pemijah ikan lele, pasti sudah dari kemarin mereka mengembangbiakan indukan lelenya dan sekarang sedang membesarkan larva lelenya. Untuk para pemula yang ingin belajar pemijahan lele, kalian bisa stay tune terus di channel saya ini karena setiap hari saya update informasi seputar budidaya ikan lele. Dan di video kali ini saya akan membahas kunci sukses pembenihan ikan lele sekaligus syarat untuk bisa menjalankan pembenihan ikan lele. Jika dirasa kalian sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemijahan lele, kenapa tidak? Kita langsung mulai saja. Tapi jika dirasa kalian belum memenuhi syarat untuk melakukan pemijahan lele, jangan terlalu memaksakan diri, apalagi menggunakan ilmu nekat. Bisa-bisa kalian gagal total dan bangkrut. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Kunci sukses yang pertama yaitu modal. Saran saya untuk modal, utamakan modal dingin, modal pribadi. Jangan modal pinjam dari manapun agar beban kalian tidak terlalu berat. Dulu dengan modal 300-500 ribu saja sudah bisa menjalankan usaha pembenihan lele, sebab cacing sutra nyari sendiri dan saat itu belum banyak yang nyari, jadi kurang persaingan dan harga pakan untuk bibit lele juga tidak semahal sekarang. Saat ini sepertinya butuh modal lebih besar, apalagi kalau kita mulai dari nol, yaitu dari pembuatan kolam. Di tutorial tahun lalu saya memperkenalkan kolam terpal sederhana dengan rangka dari asbes bekas. Pembuatan 7 kolam ukuran 2x3 meter tinggi 50 cm hanya menghabiskan biaya kurang lebih 3 juta rupiah. Sementara untuk menjalankan pembenihan lele, sepengalaman saya, jika alur pemijahnya stabil, mijahkan sepasang indukan lele bobot 1 kg, jika lancar, modalnya tidak sebesar segmen pembesaran. Pembenihan itu tergantung pangsa pasarnya. Jika bibit lele ukuran 23-34 cm banyak peminat dan laku dengan harga yang kompetitif, saya rasa modal tidak terlalu besar dan waktu pemeliharaan juga sangat singkat. Tapi jika bibit lele ukuran kecil kurang peminat, berarti kita harus lanjut memeliharanya sampai ke ukuran 46 dan 57 cm. Kalau pemeliharaan sampai bibit ukuran ini, pasti modal juga agak besar, terutama untuk pembelian pakan pelet pabrikan. Sebab bibit lele itu jika sudah mulai memakan pelet pabrikan, rakusnya bukan main. Kalau saya estimasikan, biaya atau modal yang harus kita siapkan setidaknya antara 5-10 juta kalau di daerah saya. Kolam terpal sederhana dengan rangka asbes sebanyak 7 kolam di kisaran 3-4 jutaan, sisanya untuk modal berjalan di pembenihan. Yang saya bahas ini hitungan sederhana yang pernah saya buat. Nanti jika berjalan lancar, ketemu alur budidayanya dan ketemu alur pangsa pasarnya, baru kalian ganti ke skala permanen. Akan tetapi jika kalian memiliki lahan luas dan modal yang kuat, kalau mau langsung buat kolam kokoh permanen dengan jumlah yang banyak, ya silahkan. Kunci sukses yang kedua adalah lahan dan kolam. Saran saya gunakan lahan sendiri dulu, jangan menggunakan lahan sewa atau lahan kerjasama dengan orang lain. Jumlah kolam untuk menjalankan pembenihan lele minimal memiliki 7 kolam ukuran 2x3 meter tinggi 50 cm. Jika dirasa lahan pribadi kalian tidak cukup untuk membuat 7 kolam, minimal 6 kolam, urungkan dulu untuk menjalankan pembenihan lele. Lebih baik pilih segmen lain, misalnya pendederan atau pembesaran. Sebab untuk menjalankan segmen pembenihan lele ini tidak bisa mengandalkan ilmu nekat atau memaksakan diri, sebab segala sesuatunya harus menapaki alur dan logis. Jika jumlah kolam kita sedikit, nanti larva lele bermasalah akibat kepadatan, kocor air atau aerator bukanlah solusi. Satu-satunya solusi adalah memindahkan larva lele ke kolam yang lain. Saya harap kalian yang akan menekuni segmen pembenihan sudah memiliki lahan yang cukup serta modal yang cukup agar lancar dalam menjalankan usahanya. Jangan lupa analisa juga sumber air di lahan kalian. Jangan sampai sumber air tersendat dan hanya tersedia di musim subur saja. Misalnya di lahan kalian hanya saat musim hujan saja banyak air, kalau musim kemarau kekeringan. Jangankan untuk budidaya, untuk mandi aja susah. Nanti kalian hanya bisa budidaya ikan lele saat musim hujan saja dan dicap sebagai petani musiman. Jika dirasa di tempat kalian susah air, pikir ulang untuk berbudidaya ikan lele. Sebab usaha di perikanan ini identik dengan sumber air yang melimpah. Ketersediaan air sangatlah menentukan agar kita bisa jalan tanpa mengenal musim. Mau musim
hujan kita jalan, di musim kemarau pun kita tetap jalan. Jadi kita tidak dicap petani musiman. Untuk yang menggunakan air berbayar alias PAM atau PDAM, harap jeli dalam memperhitungkan. Sebab per kubik air yang kalian gunakan itu mengandung biaya. Jika dirasa ketutup biaya operasionalnya dan masih ada untung, silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak ada, tinggal kalian tentukan saja antara lanjut atau tidak. Kunci sukses yang ketiga adalah kemampuan teknis dan ilmu. Ilmu tata cara budidaya ikan lele bisa kalian dapatkan dari berbagai sumber. Mau cari mentor atau belajar secara otodidak lewat media sosial itu bisa. Beruntungnya orang yang mau belajar budidaya ikan lele di zaman sekarang, zaman dimana segalanya sudah canggih dan mudah. Kecanggihan teknologi internet serta media sosial bisa kita andalkan sebagai media untuk belajar apapun termasuk cara budidaya ikan lele. Jika kalian mau belajar tentang budidaya ikan lele secara otodidak lewat media sosial, kalian harus pintar-pintar memilih sumber, sebab teknik budidaya ikan lele itu berbeda-beda. Ada yang menerapkan cara-cara jadul, yaitu teknik budidaya konvensional seperti saya, lebih ke arah budidaya ikan lele cari aman. Ada juga yang menerapkan cara-cara modern seperti budidaya ikan lele sistem bioplok, sistem ras, sistem kocor, dan masih banyak lagi sistem budidaya lele yang canggih yang mengharapkan hasil banyak dengan cara memaksimalkan tebar padat. Sekalinya sukses memang menggiurkan, tapi sekalinya gagal, sakitnya sampai ke ulu hati. Ada juga yang budidaya ikan lele di tempat-tempat sempit, seperti budidaya ikan lele di ember, di galon, di ember cat. Sepertinya di tahun 2030 nanti budidaya ikan lele bisa di mangkok bakso atau di gelas kopi. Carilah channel yang selaras dengan kalian. Jika kalian budidaya ikan lele di tempat sempit seperti budidamber, cari channel yang bahas budidamber. Kalau kalian budidaya ikan lele dengan sistem canggih, ya cari channel yang bahas itu. Jika kalian budidaya ikan lele cari aman, yaitu cara konvensional, silahkan stay tune di channel saya ini. Karena channel saya ini membahas tentang budidaya ikan lele cara jadul atau cara konvensional. Terkadang netizen suka nggak nyambung, dia budidaya dengan gaya apa. Dianya masuk dan bertanya ke sembarang channel, giliran nggak dibalas dia ngambek. Padahal kebanyakan mereka suka salah masuk ke amar. Jadilah netizen yang bijak dan bertanya di channel yang tepat agar kalian mendapatkan jawaban dari ketidaktahuan kalian. Kunci sukses yang terakhir adalah pemasaran. Kunci sukses segala bentuk macam usaha yaitu pemasaran. Jika kalian mampu memproduksi sesuatu, harus mampu juga menjualnya. Begitupun di segmen pembenihan lele. Percuma kita mahir cetak bibit lele berkualitas kalau tidak mampu menjualnya. Tujuan utama pemasaran bibit lele kita yaitu langsung ke pembudidaya ikan lele di segmen pembesaran. Tapi jika persaingan cukup ketat untuk masuk langsung atau kuota produksi kita masih sedikit, bisa ke pengepul, ke tengkulak, ke bandar yang amanah yang suka membeli bibit lele. Pemasaran bibit lele juga tergantung dari kualitas bibit lele hasil pemijahan kalian. Kalau kualitas bibit lele kalian bagus, dijamin kalian tidak akan kesusahan menjual selama posisi kalian berada di daerah yang strategis. Yang ada kalian akan dikontrak seseorang yang berbudidaya ikan lele segmen pembesaran skala besar. Tapi jika kualitas bibit lele yang kalian hasilkan itu kurang bagus, biasanya orang tidak mau membeli lagi. Jangan sampai kita mengecewakan para pelanggan kita. Saran saya, cari sebanyak mungkin pangsa pasar dan jangan pernah bergantung ke satu pemasaran. Misalnya, mentang-mentang sudah punya langganan lantas kita diam dan mengandalkan itu. Nanti giliran ada satu masalah kalian yang kerepotan. Kenali beberapa tengkulak, pengepul atau bandar yang amanah sebagai pangsa pasar cadangan. Saya sendiri juga masih mengandalkan mereka yang amanah di mana ada ikan dengan jumlah tanggung atau sedikit, giliran jatah mereka yang saya andalkan. Dalam pemasaran bibit lele, kita wajib punya pasar skala besar, juga pasar skala kecil. Pokoknya jangan pernah lewatkan terkecuali kalau barang sedang kosong, agar nama kita dikenal luas sebagai penjual atau penyedia bibit lele yang berkualitas. Semoga kalian paham dan terima kasih.